Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita perlu berdoa terlebih dahulu supaya proses pembelajaran kita mulai awal sampai akhir diberi kelancaran, diberi kemudahan, karena hari ini kita tidak bisa bertatap muka dalam pembelajarannya, kita daring atau online karena negara kita dilanda oleh virus yaitu COVID-19. Semoga kita dijauhkan dari virus tersebut, diberi keselamatan, diberi kesehatan terus jasmani dan rohaninya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kemarin kita melanjutkan materi menghafal surat Al-Kafirun dan memahami makna dari surat Al-Kafirun. Kemarin sudah kita membahas tentang bagaimana cara membaca, tata cara membaca Al-Quran, terutama dalam surat Al-Kafirun, dan bagaimana cara menulis surat Al-Kafirun yang benar. Tugasnya bisa dikumpulkan. Selanjutnya kita menginjak materi selanjutnya yaitu menghafal surat Al-Kafirun. Ayo coba kita tutup buku Al-Kahfnya, kita baca bersama-sama surat Al-Kafirun. Menghafal ya, menghadap ke kamera silakan. Tugasnya nanti tugasnya kalian yaitu membaca surat Al-Kafirun dengan menghadap ke kamera tanpa membaca. Coba saya bantu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Ya, nanti videonya seperti itu ya, seperti Pak Alvin melihat kamera langsung dikirimkan ke grup PAI atau langsung dikirim ke WA saya. Selanjutnya kita di sini Pak Alvin akan menerangkan mengenai memahami makna dari surat Al-Kafirun. Apa sih isi kandungannya dalam surat Al-Kafirun? Ya, kalau melihat arti-artinya surat Al-Kafirun itu silakan dibaca ya. Itu penggalan kalimat surat Al-Kafirun, kul katakanlah ya. Silakan nanti kalau ada pertanyaan seperti ini kalian bisa menjawab. Ya, silakan dibaca sendiri ya. Apa artinya surah Al-Kafirun? Ya, yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Jadi Allah itu Tuhan semesta alam yang mempunyai Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada makhluknya. Jadi Allah itu memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim kepada makhluknya. Ayat pertama, Qul ya ayyuhal kafirun. Apa artinya? Katakanlah wahai Nabi Muhammad, hai orang-orang kafir. Jadi Nabi Muhammad itu suruh gini sama orang kafir. Disuruh sama Allah, hai orang-orang kafir. Nah, itu arti dari surat Al-Kafirun. Dari ayat pertama. Terus yang kedua, la a'budu ma ta'budun. Apa artinya? Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ya, kata Nabi Muhammad, aku
ndak katene nyembah apa sing pengen nyembah. Artine aku ndak kate nyembah apa sing dikongkon pengen nyembah. Jadi Nabi Muhammad itu menyembah untuk karena Allah saja, bukan karena orang-orang kafir itu orang-orang kafir seperti berhala yang disembah orang kafir itu, bukan itu. Yang ketiga yaitu wala antum a'biduna ma a'bud. Artinya dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Ya, jadi ya artinya dan orang kafir itu bukan kamu penyembah yang bukan dan kamu bukan penyembah dan yang aku sembah. Artinya itu pengen sing tak sembah ya. Artinya yang disembah itu cuma Tuhan satu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu wala ana abidum ma abadtum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan Nabi Muhammad itu tidak pernah menyuruh makhluknya umatnya untuk menyembah dirinya Nabi Muhammad, tetapi menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala antum abiduna ma wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Artinya dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah dan pengen duduk penyembah dan apa yang aku sembah dan pengen aku duduk sing tak sembah aku ya. Jadi apa yang aku sembah yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua ayat pertama sampai ayat kelima itu menyuruh Nabi Muhammad itu untuk menyembah ke satu Tuhan, yaitu Tuhan alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yaitu Tuhannya orang Islam. Terus ayat yang terakhir ini bagi orang kafir Quraisy pada Nabi Muhammad. Lakum dinukum waliyadin, yang artinya untukmu agamamu, untukku agamaku. Lek jare wong Jawa, wis urusono agamamu dhewe. Ya, dan aku ngurusi agamaku dhewe. Ya, jadi tidak usah saling bertengkar ya. Wis agamamu agamamu, agamaku agamaku. Nah, itu katanya Nabi Muhammad. Ya, jadi tidak usah ngurusi orang-orang sampean kudu ngene ndak boleh. Lek wis agama Kristen ya Kristen, agama Islam ya Islam, mengurusi dirinya sendiri. Ya, dalam pokok isi kandungan surah Al-Kafirun, ya, yang pertama yaitu pernyataan bahwa Tuhan yang disembah Nabi Muhammad SAW dan mengikutnya bukanlah apa yang disembah oleh orang-orang kafir. Artinya bahwa Tuhan yang disembah Nabi Muhammad itu satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan pengikutnya bukanlah apa yang disembah orang kafir. Artinya kita tidak boleh menyembah pada Tuhannya orang kafir, yaitu berhala-berhala, patung-patung. Itu yang disembah orang kafir. Yang kedua yaitu Nabi Muhammad SAW tidak akan menyembah apa yang disembah oleh orang-orang kafir, dan Nabi Muhammad itu pasti yakin tidak akan menyembah Tuhannya orang-orang kafir. Ya, karena apa? Nabi Muhammad itu menyebar agama Islam dan untuk menyembah satu, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiga, tidak ada kerjasama dalam hal iman dan ibadah. Wah, ini tolong diperhatikan ya. Jadi dalam toleransi mengenai agama tidak boleh toleransi dengan iman dan ibadah. Contohnya gini, sampean gelem melu aku dadi wong Kristen, no ya melu, ndak apa-apa, coba-coba, ndak boleh ya. Iman itu harus tidak boleh toleransi, harus yakin. Iman kepada Allah, pada orang Islam ya Islam, tidak boleh jajal sih aku coba-coba, tidak boleh ya, harus yakin kepada apa yang kita imankan. Contohnya iman kepada Allah ya wes orang Islam, tidak boleh ikut-ikut ya. Pokoknya intinya kalian itu harus ngaji. Toleransi umat beragama hanyalah saling menghormati dan tidak mengganggu pemeluk agama lain dalam beribadah. Ya, jadi dalam
Islam ini kita diajarkan toleransi umat beragama, tetapi hanya saling menghormati saja. Contohnya ada orang Kristen apa merayakan hari Natalnya itu kita menghormati, tidak. Oh, apa orang Kristen itu agamanya tidak boleh. Kita menghormati, ya. Tidak boleh mencemari nama jeleknya orang Kristen. Kita menghormati saja. Lalu tidak mengganggu pemeluk agama lain saat beribadah. Orang Kristen sholat sembahyang diobong gerejoe ditembak wong Kristen tidak boleh ya, kita saling menghormati. Kalau nanti orang Islam meskipun sholat nanti apa diganggu sama orang Kristen, pasti orang Islam marah sama orang Kristen. Kalau orang Kristen diganggu sholatnya ya mesti marah. Ya oleh sebab itu kita menghormati saja ya, menghormati. Tidak boleh mencaci maki, tidak boleh diolok-olok diilono wong Kristen iku ngene, tidak boleh. Menghormati dalam apa Indonesia ini apa simbolnya? Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Meskipun kita agamanya berbeda, ada Kristen, Buddha, Hindu, Islam, Katolik, ya kita harus bersatu, ya. Tidak boleh saling mencaci maki, tetapi harus saling menghormati. Kita hanya diperbolehkan kerjasama dengan orang kafir dalam urusan dunia. Ya, jadi dalam duniawi kita boleh kerjasama dengan orang kafir. Dengan catatan, kalau orang kafir itu benar jalannya. Kalau orang kafirnya kerjasamanya salah, jangan diikuti. Mengikuti orang Islam saja. Tapi lebih baik bekerja sama dengan sesama Islam, mengikuti ajarannya Rasulullah, bagaimana kerjasamanya, ya. Tapi urusan duniawi. Kalau urusan akhirat, kita harus saling bergotong royong dalam kerjasama. Contohnya saling apa bersedekah, sholat berjamaah dan lain-lain. Ya, jadi itu mengenai isi kandungan dalam surat Al-Kafirun. Ya. Selanjutnya untuk rangkumannya silakan dibaca itu sendiri ya. Mungkin ada pertanyaan, silakan nanti boleh bertanya melalui grup mengenai apa penjelasan saya yang kurang paham, silakan boleh tanya. Jadi jadi rangkuman itu tadi berawal tadi sudah saya terangkan mulai bagaimana apa mengenai surat Al-Kafirun sampai isi kandungan atau makna dari surat Al-Kafirun. Silakan kalian kerjakan ya di buku tulis halaman 9. Ya, tadi penjelasan kandungan makna itu ada di halaman 8. Silakan kalian tulis silakan kalian kerjakan halaman 9 yang poin B. Salinlah kutipan ayat-ayat dan kalimat berikut. Silakan kalian pindah itu ya, ditulis kembali. Ya, di mana? Di buku tulis. Lalu tugas kalian melanjutkan itu apa? Halaman 9 yang C. ABC-an ya. Ditulis jawabannya saja. Contohnya wala ana abidum ma apa ayat selanjutnya. Contohnya jawabannya yang benar B. Tulis abatum ya. Jangan tulis abjadnya saja. B kalimatnya abatum. Nah, sama ya, sama sampai ke bawah itu dikerjakan 1 sampai 10. Lalu itu selanjutnya yang isian silakan tulis. Tidak usah ditulis pakai soalnya ya, jawabannya saja ya. Silakan ditulis. Nanti bisa difoto lalu disetorkan di grup WA saya atau di grup agama kelas 6. Itu saja, tolong dipahami semuanya anak-anak, dibaca lagi Semoga pembelajaran pagi hari ini materi pertama
mengenai indahnya saling menghormati sudah habis. Kita akan menginjak ke materi selanjutnya. Insya Allah Pak Alvin akan membuat video lagi biar kalian bisa memahami apa yang terdapat dalam buku LKS tersebut. Silakan saling kerjasamanya anak-anakku semuanya. Jangan lupa jaga kesehatan, terutama tugas-tugasnya silakan dikerjakan tepat waktu. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.